Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ribu orang termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengikuti sholat Jumat pertama yang digelar di Hagia Sophia sejak kontroversi alih fungsi bangunan ini mencuat. Ini adalah ibadah umat Islam yang dilakukan setelah adanya putusan 10 Juli yang mencabut status museum dari bangunan era Bizantium ini yang sudah berjalan sejak 1934. Dilansir dari AFP pada Jumat 24 Juli 2020, Erdogan membacakan sebuah ayat dari Al-Quran sebelum azan sholat dikumandangkan dari 4 menara Hagia Sophia. Sebelum diberitakan, sholat Jumat pertama ini dipimpin oleh Ali Erba, Ketua Direktur Keagamaan. Kemudian karpet yang dipakai untuk sholat Jumat diproduksi di Provinsi Manisa, salah satu pabrik karpet pertama di Turki. Terbuat dari bulu domba 100%, karpet hijau yang dipasang dengan motif Ottoman pada abad ke-17. Bangunan berusia 1500 tahun ini semula adalah katedral yang dijadikan masjid, lalu museum dan jadi masjid lagi. Hal itulah yang membuat Paus sangat sedih ketika Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid oleh pemerintahan Erdogan. Sekitar 1000 orang lebih diperkirakan akan mengikuti sholat Jumat pertama dalam 86 tahun. Pada tahun 1934 di bawah kepemimpinan Presiden Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Turki modern setelah jatuhnya Ottoman, masjid itu dijadikan museum. Lukisan dan ornamen Kristiani akan ditutup tirai dengan menggunakan mekanisme khusus selama waktu sholat, tetapi akan tetap dipajang. Bangunan ini didirikan pada abad ke-6 sebagai katedral, namun dijadikan masjid pada 1453 ketika Ottoman. Biasa disebut juga dengan kekhalifahan Utsmaniyah di bawah Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang kemudian berganti nama menjadi Istanbul. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengundang Paus Franciscus untuk menghadiri pembukaan masjid. Namun sejauh ini belum ada laporan bagaimana tanggapan Paus. Pada tanggal 12 Juli lalu, Paus mengatakan sangat sedih atas keputusan Turki menjadikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Paus sendiri mengunjungi Hagia Sophia dalam kunjungan ke Turki pada tahun 2014. Lonceng gereja berbunyi di seluruh Yunani, berbunyi saat Masjid Hagia Sophia melaksanakan sholat Jumat pertama. Rakyat negeri para dewa itu langsung menangis melihat ribuan umat muslim sholat Jumat sampai tumpah ruah ke jalanan. Sholat itu menjadi yang pertama dalam 9 dekade di Hagia Sophia, sekaligus menandai momen menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bergabung dengan kerumunan besar di Hagia Sophia, Istanbul. Erdogan menyegel ambisinya untuk memulihkan ibadat muslim di situs kuno. Oleh sebagian besar, orang Yunani dianggap sebagai pusat agama Kristen Ortodok. Kritik Yunani terhadap konversi sangat pedas, menggarisbawahi ketegangan antara Yunani dan Turki. Dalam sebuah pesan yang menandai peringatan ke-46 Yunani dari pemulihan demokrasi, dia juga menilai konversi Hagia Sophia sebagai penghinaan terhadap peradaban abad ke-21. Apa yang sedang terjadi di Konstantinopel itu bukanlah demonstrasi kekuatan, tetapi bukti kelemahan, kata Mitsotakis. Dia merujuk ke Istanbul, nama lama kota yang digunakan oleh orang Yunani. Yunani dan Turki tidak sepakat tentang berbagai masalah, mulai dari wilayah udara hingga zona maritim, dan memecah etnis Siprus. Ketegangan meningkat dalam 1 minggu ini dengan perang kata-kata lisan mengenai batas-batas kontinen mereka di Mediterania Timur. Dilansir dari Arab News, di beberapa daerah Yunani, bendera dikibarkan setengah tiang. Kami mengira seseorang telah meninggal, tetapi kami diberitahu itu untuk Hagia Sophia. Sangat menyedihkan, sangat sedih, kata Katerina, seorang pemilik toko di Pulau Astipalea. Sebaliknya, umat Islam di seluruh dunia menyambut gembira dengan resminya Hagia Sophia sebagai masjid. Mengesampingkan kritik internasional, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan dekret mengembalikan bangunan ikonik itu sebagai masjid awal bulan ini. Tak lama setelah pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa Hagia Sophia telah secara ilegal dijadikan museum lebih dari 8 dekade lalu. Struktur itu kemudian dinamai Masjid Raya Hagia Sophia. Langkah ini memicu kekecewaan di Yunani, Amerika Serikat.
gereja-gereja Kristen yang telah meminta Erdogan untuk mempertahankannya sebagai museum. Juga sebagai warisan multiagama, Istanbul dan status struktur sebagai simbol persatuan Kristen dan Muslim. Dibangun oleh Kaisar Bizantium Justinianus pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia diubah menjadi masjid pada tahun 1453, penaklukan Ottoman di Istanbul. Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin pendiri Republik Turki sekuler, mengubah bangunan itu menjadi museum pada tahun 1934. Meskipun sebuah lampiran pada Hagia Sophia, Pavilion Sultan, telah terbuka untuk doa sejak 1990-an, tetapi kelompok agama dan nasionalis Turki telah lama merindukan bangunan berusia hampir 1500 tahun itu. Mereka anggap sebagai warisan penakluk Sultan Ottoman, penakluk untuk dikembalikan ke masjid. Ini Hagia Sophia yang melepaskan diri dari rantai penahanannya. Itu adalah mimpi terbesar masa muda kita, kata Erdogan minggu lalu. Dia menggambarkan konversi menjadi museum oleh para pemimpin pendiri republik sebagai kesalahan yang sudah diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topers, Indonesia bangga, putra Aceh diundang Erdogan baca Al-Quran di Hagia Sophia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kenalkan, nama saya Erdogan. Nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya. Erdogan. Temukan jawabannya di dalam video ini. Seperti yang dilansir dari Gelora.co, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menandatangani dasar hukum yang menetapkan perubahan status Hagia Sophia di Istanbul dari museum menjadi masjid. Pengadilan juga telah membatalkan status museum atas bangunan ikonik tersebut yang memungkinkan status budaya dunia itu dialihfungsikan sebagai masjid. Kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid akan ditandatangani dengan menyelenggarakan sholat Jumat. Rencananya, sholat Jumat perdana akan digelar pada 24 Juli 2020. Namun siapa sangka, seorang warga negara Indonesia pernah diundang untuk membacakan ayat suci Al-Quran di sana. Hagia Sophia merupakan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Istanbul dan berusia 1500 tahun. Mulanya bangunan ini adalah sebuah katedral sebelum diubah menjadi masjid setelah penaklukan Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1453. Situs ini kemudian dijadikan museum pada tahun 1934 melalui kekuasaan pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Setelah dialihfungsikan kembali menjadi masjid pada 10 Juli ini, tak lama kemudian suara azan pertama pun dikumandangkan di situs web dan disiarkan di semua seluruh berita utama di Turki. Presiden Erdogan menegaskan bahwa negara telah melaksanakan hak kedaulatannya dan Hagia Sophia akan tetap terbuka untuk semua masyarakat muslim, non-muslim, dan pengunjung dari luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim.
رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا. Al-Islam ya'lu, Islam tetap akan tinggi, wala yu'la alaih, Islam akan terbang tinggi di atas menara Eiffel. Kita bermimpi nanti suatu saat dari atas menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad, gila, majnun, error ente, mana bisa menguasai Konstantinopel. Waktu itu kota yang paling besar, Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Konstantin. Janji Nabi terwujud 700 tahun sesudah itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiru amiruha, panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan namaku. Subhanallah, Masya Allah, panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Makanya ada jamaah kita dikasihnya nama anaknya. Siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Aku ingin dia mancung macam Muhammad Al-Fatih, rambutnya ikal, badannya tegap, meneriakkan Allahu Akbar. Begitu lahir hitam pesek pendek. Yang diikut itu bukan fisiknya, yang diikut itu mentalnya. Memang casingnya hitam pesek pendek kurus, tapi mentalnya, mental Muhammad Al-Fatih. Setiap sore ayah Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya. Ketika dia mandikan di tepi sungai, apa kata dia? Nah, pandang menara Konstantinopel, ya, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Dimandikannya anaknya. Nah, pandang Konstantinopel, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih remaja dewasa menjadi panglima perang, ingat dia cerita ayahnya, aku harus membebaskan kota itu. Akhirnya dikuasainya Konstantinopel, dirobaknya menjadi kota Istanbul. Bapak Ibu pergi nanti program Turki, umroh Turki ke Istanbul, ujung-ujungnya Ustaz Somad ngajak umroh. Bapak Ibu,
saya tak ada program umroh. Ikutlah bersama ustaz yang lain ke sana nanti menengok bagaimana kota Konstantinopel direbut oleh umat Islam. Tapi ada satu prediksi Nabi. Nabi itu seorang futurolog, future, masa depan. Visi misinya ke depan 700 tahun ke depan. Ada satu yang belum terwujud. Apa kata Nabi? Rom, kalian akan menguasai Rom. Rom itu di mana? Romawi adalah Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Bibit-bibit kebangkitan itu sudah ada. Maka anak ibu yang hebat bahasa Inggris, mantap. Anak ibu kuliah di mana? Cambridge University London. Anak bapak kuliah di mana? McGill University Kanada. Anak makcik kuliahnya di mana? Sorbonne University Paris, Prancis. Mantap. Otaknya Al-Quran, hatinya iman dan Islam, bahasa Inggrisnya mantap. Ini anak-anak umat Islam ini udah gaya barat. Diajak bahasa Inggris menganguh. Where are you come from? La ilaha illallah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Silakan. Makanya tidak ada yang bisa menguasai Islam di ke depan. Orang yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, Asmaul Husna di kepalanya. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.